Oke, tes. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Aku ya. Oke, jadi kita akan gua akan coba untuk merakit PC lagi ya, racik lagi. Jadi mungkin kalian punya budget di 1,5 ke atas gitu ya, di bawah 2 juta gitu, mau coba untuk merakit sebuah komputer ya. Spesifikasi apa yang bisa kalian dapatkan pada tahun 2023 ini gitu ya. Jadi ya, dan kita tahu juga kalau komponen PC di tahun 2023 ini eh, ya udah mulai kembali lah ke habitat ya. Walaupun ada mungkin, kalau dari penglihatan gue ya, penglihatan gue, kalau dari pendapat gue nih, harga prosesor mulai agak melunjak naik, cuman ya nggak terlalu signifikan lah. Oke, jadi untuk merakit PC di bawah 2 juta, di atas 1,5 juta, itu kita tuh harus bisa berinvestasi pada satu komponen yang benar-benar vital kalau menurut gue ya. Nah, itu maksudnya gimana bang? Ya, nanti bakal gue jelaskan ya. Oke, pokoknya kalian itu duduk enjoy, dan juga kalau kalian suka dengan video ini bisa di like, dan juga kalau kalian nggak mau ketinggalan update tentang channel gue ya bisa di subscribe ya, untuk membantu gue memberikan semangat lah ya gitu ya. Oke, langsung kita ke rakitannya. Ini gue cuma satu rakitan aja ya. Oke, kita akan mulai dari yang paling penting, prosesornya. Jadi di sini prosesor yang gue gunakan atau yang akan gue gunakan pada rakitan PC 1.500.000 sampai 2 juta lah gitu ya, di Core i5 3470. Nah, kenapa pakai ini? Karena simple, harganya sudah murah, dan performanya itu masih sangat bagus ya, masih cukup baik untuk di tahun 2023 ini. Walaupun ya kalau misalkan ngikutin perkembangan zaman ya suram ya, tapi ya Pak, kalau misalkan untuk sekedar ngetik-ngetik, browsing, main game-game ringan kayak game-game zaman dulu itu kayak PB, terus apa game-game zaman dulu ya, itu masih ya, harusnya pakai integrated GPU ini masih kuat gitu ya. Oh ya, dan di sini gue masih nggak pakai VGA ya, karena harga VGA yang lumayan itu minimal harganya di 400.000 sampai 500.000. Jadi udah memakan kayak 25% budget, jadi itu menurut gua nggak bisa gitu ya. Jadi di sini masih pakai Intel HD grafis gitu. Oke, lanjut ke motherboardnya. Motherboardnya ini gua pakai di Kaizen H61 LGA 1155. Nah, jadi di sini support untuk Gen 3 sama Gen 2 gitu. Dan oh ya, untuk harganya ya, kita total aja tadi 250 satu perak ya, 250.000 satu perak, kita anggaplah 251.000 ditambah 370.000 ya ini. Ada 621.000. Kita lanjut ke SSD-nya. SSD yang gue gunakan di sini ini untuk sistem dan juga aplikasi ya. Ini 256 GB, yaitu dari Kingston. Harga 189.000, aduh salah, sorry, 190.000 lah. Oke. Nah, 800.000. Dan RAM yang gue gunakan di sini adalah RAM Kingston juga DDR3. Ini 8 GB satu keping. Jadi di sini kita pakai 2 keping. Jadi RAM-nya di sini udah 16 GB gitu. Dan RAM-nya di 16 GB itu 244.000 ya, 245.000 lah. Oke, kita tambah lagi, udah 1.050.000. Nah, dan lupa untuk kita juga membeli harddisk ya di sini, karena rakitan gue tuh selalu gue mewajibkan untuk menggunakan dual storage gitu.
Karena kalau kalian install aplikasi atau copy data itu kelemahan SSD ya hanya terabyte write gitu ya. Takutnya kehabisan write kan. Nah, pakailah hard disk sebagai untuk copy data gitu. Di sini hard disk 500 GB di RPM 7200 ya. Ini termasuk hard disk yang kencang karena di PC gua yang PC pribadi gua itu gua nggak pakai SSD ya, kalau kalian tahu ya. Gua cuma pakai hard disk saja tapi di kecepatan 7200 itu kencang. Bootingnya 1 menit memang ya, tapi ya fine lah untuk bunting cuma 1 menit itu hitung-hitung pemanasan. Oke, dan ya ini yang gue bilang kita harus investasi. Di sini gue investasikan budgetnya ke power supply karena waktu gue pertama kali rakit PC itu emang yang gue upgrade pertama kali ya power supply-nya gitu. Di sini gue pertanyakan power supply-nya kepada ini Deepcool PF 580 plus. Ini belum 80 plus bronze, cuman kalau menurut gue pribadi feeling gue bagus dengan Deepcool gitu ya. Walaupun gue sendiri kalau power supply itu selalu jatuh hatinya sama Corsair. Tuh, tapi nggak apa-apa, ini untuk mengangkat sebuah prosesor tanpa VGA ya aman harusnya. Di sini bisa kita dapati spesifikasi untuk output portnya itu dapat 24 pin standar ya, dan kita dapat motherboard konektor itu 8 pin 4 plus 4 gitu ya. Itu buat motherboard high end biasanya, jadi cukup harusnya PCIe pin atau VGA pinnya kita dapat 8 pin ya, 6 plus 2 dapat 2 tuh, dan juga SATA pin itu 4 molex dan 2 peripheral. 2 peripheral itu 2 pin hard disk kalau nggak salah. Nah seperti itu. Lanjut. Tadi gue belum notal ya. Ini sampai mana tadi? Gua sampai RAM nih 245.000, hard disknya 150.000, dan juga power supply-nya di 520.000. Terus juga kita di casing, gue di sini pakai casing. Sebenarnya kalau casing itu lebih ke selera. Jadi kalau gue pribadi, karena ini bukan PC gaming banget dan ya looknya juga ya disesuaikan dengan spesifikasinya gitu. Kecuali kalau kalian emang mau bikin sleeper PC, nah itu beda. Casingnya abal-abal tapi dalamnya RTX 3090 atau RTX 4090, nah itu beda urusan gitu. Ini gue pakai casing Mix ATX A1 case. Ini ukurannya standar ya. Ukurannya standar dan ya cukup simple. Dan juga gue nggak tahu nih airflow-nya bagus apa enggak, cuman harusnya sih bagus ya. Tinggal banyakin kipas aja. Oke. Untuk total harganya itu jadi di 1.876.000. Itu belum sama ongkos kirim, belum sama jasa pemasangan kalau kalian menggunakan jasa orang gitu ya. Ya 2 juta lah berarti. 2 juta tipis lah harusnya. Dan apakah ini worth it di tahun 2023? Menurut gue pribadi worth it ya, karena kalau misalkan kalian tambah VGA yang harganya 700.000 itu kan ya sekitaran 3 juta ke bawah gitu. Dan misalkan kalian tambah monitor bang, oh iya, untuk monitor yang digunakan untuk rakitan ini gua saranin jangan Full HD karena kasihan prosesornya ya. Kita pakai monitor di 768p atau HD itu. Kalau mau Full HD ya upgrade ke mungkin i7 i3 aja, i3 Gen 9 itu Full HD nggak apa-apa. Oke, segitu aja untuk rakitannya. Untuk speknya nanti mungkin gua tulis juga di kolom description. Thank you yang udah nonton, yang puasa tetap semangat ya kan, jangan batal mulu, jangan bolos ke warteg terus ya.
See you next video, jangan lupa bahagia dan jangan lupa tetap semangat ya.